Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses bagi teman-teman petani walet dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya setelan volume terhadap SI dalam ruang inap. Banyak teman-teman yang galau gara-gara banyak BW bermain tetapi tidak ada yang menginap. Ada yang bermain di void, kemudian tembus masuk ke lar, tetapi sampai di lar, sampai ruang inap, BW tidak mau betah atau tidak mau menginap di RBW kita. Nah, ini banyak saya temui, hampir rata-rata menanyakan setelan SI pada RBW, baik RBW baru ataupun RBW lama yang stagnan. Jadi kesuksesan budidaya walet bukan hanya tergantung daripada ST atau SP, tetapi tergantung juga terhadap ST. Kalau burung walet sudah menembus LMB, maka tugas SP sudah selesai. Begitupun juga kalau BW sudah menembus daripada lar, maka tugas ST telah selesai. Nah, kalau BW sudah menembus lar, kemudian dia bermain di ruang inap, tetapi BW tidak betah, ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui. Tapi saya akan membahas pada video kali ini. Saya akan membahas tentang pentingnya settingan SI dalam ruang inap. Ada 3 poin yang harus teman-teman ketahui. Pertama, tata ruang. Tata ruang ini bertujuan untuk membuat nyaman burung walet seperti di habitat aslinya. Maka tata ruang ini biasa kita kasih skat di bagian lar agar menahan intensitas cahaya di dalam ruang inap. Setelah BW menjelajah di ruang inap, maka faktor yang kedua adalah pemasangan Twitter yang betul. Tata Twitter yang betul ini untuk bertujuan membuat suara koloni BW merata di setiap ruangan, agar BW yang baru masuk, yang baru adaptasi itu sudah merasa nyaman karena BW merasa bahwa di RBW kita itu sudah banyak BW yang telah berkoloni. Makanya pemasangan Twitter audio, pemasangan Twitter di dalam ruang inap itu tidak sembarangan juga teman-teman. Maka kalau setelah sudah pemasangan Twitter betul, maka kita masuk pada intinya ini, itu settingan SI. Banyak versi, ada yang katanya nyaringkan suara di dalam ruang inap, ada yang katanya bagusnya kalau suara SI kedengaran di luar ruangan. Tapi ini dari pengalaman saya, settingan SI yang tepat itu saya berlihat berdasarkan suara ST yang berada di lar. Karena saya selalu memakai suara tarik dalam, dan suara tarik dalam saya itu satu jalur dengan suara tarik yang berada di lar. Jadi settingan volumenya itu sama besarnya, bukan sama arah daripada volumenya, tapi sama besar atau lebih besar sedikit suara tarik dalam daripada suara inap. Kenapa demikian? Agar BW masuk yang baru beradaptasi di RBW kita itu, dia merasa sudah banyak
di dalam ruang inap itu berkoloni karena mendengarkan beberapa karakter suara yang membuat bebek itu tertarik. Nah, jadi kita kondisikan teman-teman. Jangan berpatokan dengan arah jarum jam. Jangan berpatokan dengan arah jarum jam karena setiap ampli itu beda potensio. Maka cara saya itu, ini cara saya. Saya berbagi pengalaman dengan teman. Cara saya ketika ST sudah pas, ketika SP sudah pas, setelan volumenya, maka saya berada di ruang inap. Maka saya dengarkan suara SI. Saya dengarkan suara SI, tapi saya juga resapi. Saya resapi. Kalau menurut saya SI sudah mantap dan saya resapi dengan betul-betul, maka saya yakin dalam hati bahwa suara SI saya ini sudah pas, supaya saya tidak lagi otak-atik volume SI. Karena banyak teman-teman petani walet yang sudah menyeting SI, bebek sudah menginap, tapi merasa belum pas. Akhirnya masuk ke ruang ampli, otak-atik volume, otak-atik SP, otak-atik ST, akhirnya menjadi galau. Jadi kesimpulannya teman-teman, settingan SI yang tepat ini menurut saya berdasarkan pengalaman saya, resapi, dengarkan baik-baik, kemudian yakini dalam hati bahwa settingan itu telah pas, maka kita tinggalkan RBW kita. Jangan lagi otak-atik, jangan lagi ada keraguan dalam RBW kita dengan usaha kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bagi diri saya juga. Sekian dan terima kasih. Sekarang berkoloni. Ada tulisan sana. Cantik kali ini. Lebar. Cantik ini.